Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-34, kita bahas penyegelan saat pemeriksaan pajak. Ini bagian dari beberapa seri pemeriksaan pajak. Pada kenyataannya, prosedur penyegelan sudah lama jarang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Namun, undang-undang tetap memberikan kewenangan kepada pemeriksa pajak untuk melakukan penyegelan tempat kegiatan usaha wajib pajak yang diperiksa. Kewenangan penyegelan diatur di Pasal 30 Undang-Undang KUP. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang KUP mengatur, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 3 huruf B. Selanjutnya, tata cara penyegelan diatur di Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemeriksaan. Apa saja yang dapat disegel oleh pemeriksa pajak? Pemeriksa pajak dapat menyegel tempat tertentu, atau ruangan tertentu. Misalnya gudang yang berisi persediaan, atau barang-barang milik wajib pajak bisa dilakukan penyegelan. Jika gudang yang disegel, maka penyegelan dilakukan terhadap pintu gudang tersebut. Bisa juga yang disegel itu lemari tempat menyimpan dokumen perusahaan. Pemeriksa pajak menyegel kunci lemari tersebut. Bisa juga yang disegel sebuah kotak, atau box, yang berisi dokumen-dokumen yang akan dipinjam oleh pemeriksa pajak. Kenapa pemeriksa pajak melakukan penyegelan? Tujuan penyegelan adalah mengamankan. Bisa mengamankan dokumen saja, atau mengamankan seluruh tempat. Bisa juga mengamankan barang-barang bergerak, seperti kendaraan. Jika wajib pajak tidak memberikan kesempatan untuk memasuki suatu tempat, maka pemeriksa pajak berwenang menyegel tempat tersebut. Begitu juga jika wajib pajak tidak memberikan hak akses kepada peralatan elektronik, seperti server, atau mesin elektronik, pemeriksa pajak juga berwenang untuk menyegel peralatan tersebut. Misalnya, pemeriksa pajak datang ke tempat usaha wajib pajak. Tetapi pemilik usaha tidak ada di tempat. Mungkin sedang melakukan pameran di kota yang jauh. Di tempat usaha ada pegawai. Minimal ada petugas satpam. Pemeriksa pajak akan meminta izin kepada pegawai wajib pajak untuk memasuki ruangan. Bisa jadi pemeriksa pajak akan memasuki ruang kerja pemilik. Untuk memasuki ruang kerja pemilik usaha, umumnya, pegawai tidak berani untuk memberikan izin kepada pemeriksa pajak. Perlu izin langsung dari pemilik ruangan. Dalam hal izin belum diberikan sampai waktu tertentu, sebelum pulang ke kantor pajak, pemeriksa pajak berwenang untuk menyegel ruang kerja tersebut. Ruang kerja tersebut akan tetap disegel sampai pemilik ruangan datang, atau memberikan izin untuk memasuki ruangan tersebut. PMK Tata Cara Pemeriksaan mengatur syarat dilakukan penyegelan, yaitu: pertama, wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan atau tidak bergerak. Kedua, wajib pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik, atau membuka barang bergerak atau tidak bergerak. Ketiga, wajib pajak tidak ada di tempat usaha, tidak ada pegawai yang dapat mewakili, sehingga diperlukan upaya pengamanan pemeriksaan sebelum pemeriksaan ditunda. Keempat, wajib pajak tidak ada di tempat usaha, dan pegawai wajib pajak menolak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa pajak untuk memperoleh dokumen. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.